Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamba-hamba Allah dimanapun berada, mari kita mulai kaji kita pada petang hari ini dengan sama-sama memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala seraya membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah al-Fatihah. Semula saya ingin membaca satu kitab referensi di dalam pengajian petang hari ini. Akan tetapi setelah mempertimbangkan waktu kita yang hanya lebih kurang 25 hari, mungkin tidak banyak yang bisa kita kaji, atau paling-paling hanya menghabiskan 10 halaman kitab. Oleh karena itu saya mencoba untuk mengkaji tafsir ini dengan sisi-sisi yang praktis dan mudah, dengan harapan meskipun tidak terlalu banyak, tapi ada poin-poin penting yang bisa mendorong kita untuk mengkaji lebih jauh lagi. Baiklah, karena waktunya sudah sore, hari ini kita memulai di kediaman masing-masing dengan membuka Al-Quran. Kita memulai dengan membahas suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat ini dinamakan dengan surah Al-Fatihah, yang berarti surat pembuka. Kenapa dinamakan dengan suratul Fatihah? Karena dia merupakan pembuka dari Al-Quranul Karim, surat yang pertama di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa suratul Fatihah ini surat yang pertama diturunkan. Akan tetapi pendapat ini salah. Karena apa? Bertentangan dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bersumber dari Aisyah, bahwa surat yang pertama adalah surat Iqra atau surat Al-Alaq yang turun di Gua Hiro. Surat ini memiliki banyak nama. Kalau Al-Qurtubi mencantumkan ada lebih kurang 12 nama. Tetapi nanti dalam kitab Khazinatul Asrar karya Al-Imam Muhammad Haqi An-Nazili, itu dicantumkan tidak kurang 30 nama. Nah, tentu nama-nama itu tidak akan kita sebutkan semuanya. Yang kita sebutkan hanya yang terasa penting, ada hubungannya dengan kajian kita pada sore hari ini. Yang pertama, dia disebut dengan suratul Fatihah karena dia adalah merupakan pembuka dari surat Al-Quran yang pertama dalam Al-Quran. Kita sering bicara misalnya kalau masuk kerajaan itu ada yang namanya paman patih, Fatih. Fatih itu adalah sang pembuka kerajaan. Ketika orang akan masuk bertemu dengan raja, yang membuka pintunya itu adalah paman patih. Maka fataha yaftahu fathan. Yang kedua, surat ini diberi nama dengan surat Ummul Kitab atau Ummul Quran, yang berarti induk Alkitab atau ibunya Al-Quran. Kata menunjuk kepada ibu. Kenapa disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran? Karena seluruh kandungan yang ada di dalam Al-Quran ada tema pokoknya, ada isyaratnya di dalam suratul Fatihah. Kita sering mendengar istilah Ummul Qura, yang disebut Ummul Qura itu artinya induk dari kampung-kampung, ibu dari
kampung-kampung. Dia adalah nama lain dari kota Mekah. Kenapa kota Mekah disebut dengan Ummul Qura, induk kampung-kampung? Karena kota Mekah itu minha tuhiyatil ardu. Dari kota Mekah lah dibentangkannya bumi. Jadi ibaratnya satu ban, kita ketika akan mengembangkan ban atau balon, itu ada yang tempat meniupnya. Nah, tempat meniupnya itulah yang disebut dengan induknya. Ditiupkannya angin dari pentilnya. Nah, pentilnya dunia itu ya kota Mekah. Karena bumi dibentangkan, dibesarkan, dilebarkan, itu ditiupnya itu, kalau istilah kita ditiupnya itu dari kota Mekah. Maka tidak mengherankan kalau kota Mekah itu merupakan kota yang paling tua di dunia ini. Bebatuannya, pernah kami berangkat haji bersama dengan seorang pakar batu. Ketika beliau memegang satu batu di Arafah, beliau mengatakan, saya yakin dengan seyakin-yakinnya ini dia batu tertua di dunia. Maka dari kota Mekah itu dibentangkan bumi ini. Kita juga, artinya apa? Tidak ada kota-kota lain sebelum ada kota Mekah. Kita juga mendengar apa yang disebut dengan al-khamru ummul khaba'is. Arak itu adalah induknya berbagai macam keburukan dan kejahatan. Mengapa arak disebut dengan ummul khaba'is, induknya kejahatan dan keburukan? Karena ketika seseorang telah menenggak arak, mabuk, maka aneka kejahatan dapat dia lakukan. Dia bisa masuk kamar orang, dia bisa memukul orang yang tidak bersalah, dia bisa bicara sembarangan, bahkan dia bisa memperkosa orang, bisa berzina. Maka arak disebut dengan ummul khaba'is. Ini yang kedua. Nah, artinya apa? Ketika Al-Fatihah disebut dengan ummul kitab atau ummul Quran, semua pembahasan yang ada di dalam Al-Quran itu, isyarat dan tema pokoknya ada di dalam surat Al-Fatihah. Kita boleh bertanya tentang apa saja, pasti ada di situ. Tentang akidah, tentang fikih, tentang sejarah, tentang akhlak, dan lain sebagainya, tentang alam, semua ada isyaratnya dalam surat Al-Fatihah. Yang ketiga, Al-Fatihah juga diberi nama dengan As-Sab'ul Mathani. Kenapa disebut dengan As-Sab'ul Mathani? Sabu artinya 7. Ini merujuk kepada firman Allah, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Sungguh kami telah berikan pada kamu, hai Muhammad, As-Sab'ul Mathani, dan bacaan yang agung. As-Sab'u artinya 7. Kenapa suratul Fatihah disebut dengan surat yang 7? Karena memang Al-Fatihah itu jumlahnya 7 ayat. Ini sepakat para ulama bahwa Al-Fatihah itu ayatnya ada 7, meskipun nanti mereka berbeda pendapat. Apakah basmalah termasuk Al-Fatihah atau tidak? Di antara mereka ada yang masukkan basmalah bagian Al-Fatihah jadi surat ayat yang pertama. Tapi ada di antara mereka yang mengatakan bahwa bismillah tidak termasuk dalam Al-Fatihah. Tapi yang mengatakan basmalah tidak masuk Fatihah juga tetap mengatakan bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Kita akan melihat cara menghitungnya, supaya kita tidak bingung menganggap bahwa orang yang tidak memasukkan basmalah dalam Al-Fatihah dianggapnya ayatnya kurang. Begini cara membacanya. Kita biasanya membaca
Saya tulis agak besar supaya bisa dilihat di layar di kediaman masing-masing. Ini dia suratul Fatihah. Kalau kita membaca Al-Fatihah yang 7 ayat dengan memasukkan Al-Basmalah, maka membacanya Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Ar-Rahmanirrahim. 3. Maliki yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Seperti ini. Bismillah, hamdah, seterusnya. 7 ayatnya. Tetapi bagaimana dengan saudara kita yang tidak memasukkan basmalah ke dalam Al-Fatihah? Apakah ayatnya juga 7? Tetap 7. Mereka mengatakan ayatnya tetap 7, cuma beda mulainya. Perhatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1. Ar-Rahmanir Rahim. 2. Maliki yaumiddin. 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4. Ihdinas siratal mustaqim. 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6 di sini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tujuh. Jadi jumlah ayatnya sama, cuma memang ada yang masukkan bismillah, ada yang tidak. Nanti ada dampak hukumnya, dua-duanya benar. Karena dua-dua qiraat ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW, hanya memang nanti perbedaan cara membaca, cara menghitung ayat Al-Fatihah ini akan berpengaruh pada perbedaan membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Nanti bahasan ini kita akan sampaikan pada kajian khusus insyaallah, karena kita sudah ada sarananya. Kita rutin paling tidak nanti setiap minggu sekali kita akan melakukan kajian khusus tentang keragaman ini. Saya sudah selesaikan bukunya, cuma sampai sekarang belum ada kesempatan yang secara khusus membahas, karena itu membutuhkan sekurang-kurangnya 100 pertemuan, 100 episode. Ini 7 ayat. Apaan sudah maghrib? Nanti kita akan stop pada waktu sholat maghrib dan kita akan sambung pada hari yang akan datang. Ini yang keberapa tadi? Yang pertama ada Al-Fatihah, yang kedua Ummul Kitab atau Ummul Quran, yang ketiga As-Sab'u, Sab'ul Mathani. Nah, Sab'u 7. Kita sepakat Al-Fatihah 7 ayat, yang berbeda hanya apakah bismillah masuk atau tidak. Kemudian kata Al-Mathani. Kata Al-Mathani ini ada 2 pendapat para ulama, paling tidak. Yang pertama terambil dari kata isnan atau musanna, didua kalikan. Kenapa? Karena surat ini ada kata-kata yang diulang 2 kali. As-Sab'ul Masani artinya 7 ayat yang kalimatnya diulang-ulang. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim diulang dengan Ar-Rahmanirrahim. Kemudian iyyaka na'budu diulang dengan wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim diulang dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal. Itu pengulang. Nanti yang kedua, ada yang memperhatikan bahwa kenapa surat ini dinamakan dengan diulang 2 kali. Kenapa ini disebut dengan 7 ayat yang diulang 2 kali? Karena surat ini dibaca di dalam sholat fardu sekurang-kurangnya 2 kali. Kita tahu sholat fardu itu ada subuh yang 2 rakaat, kemudian maghrib yang 3 rakaat, lohor, asar, dan isya 4 rakaat. Di semua sholat ini tidak kurang surat Al-Fatihah dibaca 2 kali.
Maka surat ini disebut dengan surat yang berjumlah 7 ayat dan dibaca sekurang-kurangnya 2 kali di dalam sholat fardu. Hamba-hamba Allah, nampaknya waktu kita sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan besok. Kita akan segera berbuka puasa. Mudah-mudahan kajian kita pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita bertemu besok sore jam 17.30. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.